Saya ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nurahu wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum Qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Saya share dulu. Wama qadaru ya. Dan tidak mereka mengagungkan Allah. Nah, di sini Allah berfirman ya, yang menyebabkan orang kafir itu ya, artinya mereka itu kafir, tidak mendapatkan petunjuk. Nah, maka Allah jelaskan di sini dikarenakan mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Nah, ini kita perlu ketahui ya, penyebab kekafiran ya, penyebab hidayah Allah itu tidak diberikan ya kepada seseorang karena sikap ya orang tersebut yang tidak mengagungkan Allah ya sebagaimana mestinya. Nah, kemudian haqqa qadrihi yang hak, nah artinya tidak sebagaimana mestinya, qadrihi pengagungannya, izqalu ketika mereka berkata, la anzalallahu. Nah, jadi ini contoh ya, contoh sikap yang tidak mengagungkan Allah. Di sini Allah jelaskan mereka berkata, nah Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Nah, jadi perkataan ini ternyata sangat buruk ya di sisi Allah, dan inilah yang menghalangi hidayah ya, yang menyebabkan seseorang itu dalam kekafiran ya, karena tidak mengagungkan Allah tadi sebagaimana mestinya. Di antara perkataan yang tidak mengagungkan Allah itu adalah ini ya, sebagaimana di sini Allah sampaikan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Nah, jadi mengingkari ya, mengingkari adanya wahyu. Nah, di sini menurut tafsir ya Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud mereka di sini diantaranya adalah orang kafir ya di Mekah ketika itu. Intinya mereka itu mengingkari ya kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena mereka itu mengimani ya untuk Yahudi ya kan, mereka mengimani Taurat ya, mengimani Injil, tetapi mereka membantah ya wahyu Al-Qur'an. Nah, maka ini merupakan suatu sikap tadi ya yang menyebabkan kekafiran itu tidak hilang ya dari dalam diri mereka, tidak mendapatkan petunjuk hidayah untuk berislam. Nah, di sini kita diajarkan untuk berhati-hati sekali ya, jangan sampai sikap kita tadi, perbuatan dan perkataan kita itu bersifat tidak mengagungkan Allah, Rasulullah maupun mengolok-olok maupun menghina agama ya. Nah, di sini kita belajar kemarin ya, karena ini beritanya viral, mungkin pelajaran bagi kita ya yang sudah saya sampaikan kemarin ya, bagaimana murtadnya seorang Sukmawati ya, yang didahului oleh sikap beliau ya, beberapa kali memang beliau itu bersikap ya, diantaranya pernah mengatakan lebih baik konde daripada hijab gitu ya, kemudian lebih syahdu senandung daripada Al-Quran. Nah, itu kan sudah merupakan kata-kata ya yang tidak mengagungkan Islam ya, mungkin salah satunya itu juga yang membawa akhirnya kemurtatan beliau ya. Jadi di sini pelajaran berharga bagi kita umat Islam, jangan sampai ya kita bersikap berbuat tadi ya yang di sini adalah
tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan Islam, tidak mengagungkan Al-Quran dan Rasulullah. Jadi hati-hati sekali ucapan kita ya, perbuatan kita, karena lambat laun kita akan dikeluarkan Allah dari Islam ini ya. Akhirnya seperti itu tadi yang kita lihat ya, akhirnya murtad ya. Wallahu alam, kalau beliau bertobat ya memang tugas ya, mungkin orang-orang di sekitar beliau harusnya mendakwahi kembali. Jadi selama sebenarnya umur itu masih ada ya, maka kesempatan bertobat itu memang masih ada. Namun ini pelajaran berharga bagi kita supaya kita jangan sampai ya melakukan sikap seperti Allah sampaikan di sini, yaitu sikap tadi tidak mengagungkan Allah, karena itu adalah sikap yang sangat buruk ya, yang sangat dibenci Allah. Nah, jadi kaum kafir itu mereka mengatakan tidak ada wahyu Allah. Nah, itu merupakan kezaliman yang sangat besar, menuduh Allah tidak menyampaikan wahyu, tidak memberi petunjuk. Padahal Allah begitu sayang ya kepada hambanya, kepada makhluk, kepada kita, maka Allah selalu memberikan petunjuk ya, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Allah selalu mendatangkan wahyu dalam rangka memberikan petunjuk kepada manusia supaya manusia itu senantiasa diberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi itu merupakan tuduhan yang sangat keji terhadap Allah jika menganggap Allah itu tidak menurunkan sesuatu apapun. Nah, saking sayangnya Allah, maka dari itu Rasul ya, Nabi dan Rasul yang Allah utus itu adalah sebagai bukti cinta ya, kita diberikan petunjuk melalui mereka dengan sangat jelas ya, wahyu disampaikan dan juga dipraktekkan langsung, terkhusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan kekhususan ya, ibu-ibu kita perlu tahu bahwa Rasulullah itu terkhusus sekali karena Rasulullah diturunkan ya kepada seluruh umat ya sampai akhir zaman. Sementara Nabi dan Rasul sebelumnya itu hanya diturunkan pada kaum tertentu ya, pada zaman tertentu. Nah, tetapi Rasulullah berlaku sampai akhir zaman. Maka dari itu kita akan melihat di sini ya sikap-sikap lain bentuk tidak mengagungkan Allah maupun tadi menodai agama Islam ya, nanti kita akan melihat di antaranya adalah sikap orang-orang yang mengaku ya sebagai nabi dan rasul ataupun menyatakan sebuah pernyataan atau apapun itu mengatakan dari Allah, dari Rasul, padahal misalnya tidak benar. Jadi hati-hati juga kita ketika misalnya ya menyampaikan hadis, kalau itu hadisnya palsu, maka kita harus berhati-hati untuk tidak menyebarkan. Karena itu termasuk sikap yang dibenci Allah ya, karena termasuk sikap yang tidak mengagungkan Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah membantah tuduhan orang kafir tadi yang menyatakan bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Maka Allah sanggah ya melalui firman ini, melalui ayat 91, Rasulullah disuruh menyampaikan ya kepada kaum kafir. Nah, di sini Rasulullah disuruh menyampaikan siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa. Nah, di sini Allah mengingatkan kepada kaum kafir bahwa apakah mereka itu tidak sadar ya, selama ini mereka mengimani Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa oleh Allah sama ya, oleh Tuhan yang sama. Karena Allah itu tidak la ilaha illallah ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka di sini Allah membantah ya ucapan mereka bahwa Allah tidak pernah menurunkan apapun. Maka di sini Allah mengingatkan Allah sudah menurunkan Taurat ya yang dibawa oleh Nabi Musa dan sebagai cahaya serta petunjuk bagi manusia. Nah, ini bantahan yang pertama. Namun kata Allah, kamu jadikan kitab itu lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu memperlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian yang lain. Padahal diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Nah, maka di sini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk membantah ya tuduhan bohong mereka tadi, bahwa faktanya Allah sudah menurunkan Taurat ya, di mana Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, kaum Yahudi ya. Nah, di situ Allah jelaskan bahwa
Taurat itulah petunjuk yang Allah berikan ya, sebagai petunjuk dan juga cahaya. Namun sikap mereka terhadap kitab Taurat ini ternyata sebagian ada yang disampaikan ya, sebagian ada yang mereka sembunyikan, dan bahkan ada yang mereka ubah sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan mereka. Padahal kata Allah ya, Taurat itu tadi merupakan petunjuk ya, bagi apapun yang tidak mereka ketahui, termasuk kepada mereka maupun nenek moyang mereka. Nah, setelah Rasulullah menyampaikan ya kebenaran ya Al-Qur'an, kebenaran kerasulan dan wahyu Allah, serta bantahan yang sangat tegas ya dengan dibuktikannya adanya Taurat ya, adanya Injil, Zabur ya, kitab-kitab sebelumnya. Maka setelah itu kata Allah, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Nah, karena memang tugas Rasul ya hanya menyampaikan saja perkara orang mau menerima atau tidak, mau beriman atau tidak, maka itu bukan urusan bukan tanggung jawab dari Rasul lagi. Nah, karena itu setelah sampai sudah bukti-bukti dan juga petunjuk ya kebenaran Al-Qur'an, kebenaran kerasulan, perkara mereka itu tidak mau beriman, maka kata Allah biarkan saja mereka bermain-main dalam kesesatannya. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi merupakan bencana yang sangat besar ya ketika ditutupi hati kita dari hidayah ya, dari keimanan akibat sikap kita tadi yang tidak mengagungkan Allah ya, menjauhi Al-Qur'an, tidak mengamalkan ya sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan melecehkan, bahkan menghina, maka itulah akibatnya. Maka lama-kelamaan iman kita ini akan sakit, mati, dan bahkan tertutuplah hidayah ya, sehingga menyebabkan seseorang tadi bisa menjadi murtad ya, nauzubillah summa nauzubillah. Bahkan kita sudah pernah belajar ya di ayat sebelumnya, ketika kita itu menjauhi Islam ya, tidak mempedulikan Islam, bukan Allah yang rugi, namun kita yang rugi, karena kata Allah akan aku gantikan. Nah, aku gantikan dengan umat yang lain, akan aku gantikan dengan orang lain yang sungguh-sungguh menolong agama Allah, yang sungguh-sungguh dia beriman kepada Allah. Jadi hati-hati sikap kita ya ketika kita tidak menghiraukan ya petunjuk yang sudah Allah berikan, tidak menjaga iman kita dengan baik, bisa jadi nanti kita menjadi generasi yang tergantikan ya, digantikan oleh orang-orang yang semangat ya ibadahnya, semangat menjaga imannya, semangat menuntut ilmunya, maka betapa rugilah kita digantikan oleh orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah. Nah, kemudian di ayat ke-92 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Dan ini Al-Qur'an, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau penduduk Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya atau Al-Qur'an, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Nah, kemudian Allah menegaskan kembali bahwa Al-Qur'an ini adalah, kata Allah ya, kitab yang diturunkan dengan penuh berkah, Masya Allah. Jadi kita bersyukur sekali ya, sampai saat ini kita bisa bersama Al-Qur'an ya, bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an, artinya kita bisa berinteraksi secara langsung dengan Allah, karena Al-Qur'an ini pada hakikatnya adalah kalamnya atau firman, perkataan dari Allah. Maka inilah yang dikatakan mukjizat terbesar ya dari Rasulullah, karena jarak kita ribuan tahun ya dengan Rasulullah, namun kita bisa benar-benar ya mendapatkan informasi ini yang tidak berkurang dan tidak dilebihkan sedikit pun, karena Allah telah jaga Al-Qur'an ini ya. Masya Allah, maka ini merupakan keberkahan ya, merupakan suatu karunia yang sangat besar. Nah, karena Al-Qur'an inilah yang menjamin ya kehidupan kita itu akan selamat, kata Allah, selama kita berpegang teguh
kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan dijamin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, maka kata Allah di sini, Al-Quran ini membenarkan ya kitab-kitab sebelumnya. Nah, kemudian apa fungsi Al-Quran di sini? Sebagai petunjuk tadi ya, kemudian juga Allah perintahkan Al-Quran ini tidak hanya sampai ya untuk kita amalkan, namun kita juga diperintahkan untuk mendakwahkannya. Artinya kita juga diperintahkan untuk menyebarkan Al-Quran ini dalam rangka memberikan keselamatan kepada yang lain, keberkahan ya, rahmat bagi yang lain. Nah, karena pada hakikatnya kita diperintahkan untuk mengajak ya keselamatan ya dengan Al-Quran ini, sebenarnya kita bukti cinta kita kepada saudara-saudara kita yang lain ya, kepada hamba-hamba yang lain, kepada umat manusia yang lain. Maka Rasulullah pada saat itu diperintahkan untuk berdakwah ya di Mekah, Ummul Qura, dan juga di luar Mekah ya. Kemudian memang dakwah awal itu hanya ya sekitar Mekah ya, kemudian Rasulullah akhirnya mengirim ya utusan ke beberapa kerajaan ya, ke Persia, Romawi ya, kemudian ke Habasyah, ke seluruh negeri. Rasulullah kirim utusan ya, ada yang diterima, ada yang ditolak, namun tugas Rasul hanya menyampaikan kebenaran ya, bahwa kerasulan ya Muhammad beserta Al-Quran adalah wahyu. Ini adalah benar dari Sang Pencipta yang akan menjamin ya kita selamat dan bahagia dunia akhirat. Nah, kemudian di sini orang yang beriman kepada Al-Quran tentunya dia mengimani kehidupan akhirat. Nah, maka dari itu ini tidak pernah lepas ya, keimanan yang 6 itu, rukun iman ya, yang 6 itu memang tidak bisa terlepas salah satunya. Kita harus semuanya mengimani dengan ya hakul yakin ya, karena semua itu adalah benar adanya, walaupun itu berita yang gaib ya, seperti adanya hari kiamat ya, kemudian yaumul hisab ya. Nah, itu berita yang gaib, artinya memang itu belum terjadi ya, tapi kemudian sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran, kata Allah, harusnya dia juga mengimani ya kepada hari kiamat. Artinya yakin bahwa kita semua ini akan kembali kepada Allah. Nah, dan kita sekarang sudah menyaksikan ya, telah di sekitar kita ya sudah banyak yang kembali ya kepada Allah, dan itu adalah bukti bahwa kita ini memang tidak kekal ya di dunia. Karena itu kita harus ingatlah bahwa Allah menciptakan di dunia itu bukan cuma untuk main-main, namun ada tujuan yang utama, yaitu beribadah kepada Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi kita harus sadar ya, jangan sampai dunia ini menyeret kita terlalu jauh dari jalan yang lurus yang digambarkan Rasul itu ibarat garis itu lurus ya, sudah jelas sekali harusnya jalan kita ini. Jangan sampai kita terlalu lama mampir ya di mana-mana ya. Jadi kalaupun melakukan apapun di dunia ini harus ingat kembali, kita melakukan di dunia ini apapun itu, bekerja ya maupun apapun lah kegiatan yang kita lakukan, harusnya dalam rangka ya untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian di sini Allah jelaskan mereka selalu memelihara sholatnya. Nah, jadi indikator ya orang tadi yang bersungguh-sungguh ya membenarkan Al-Quran, imannya yang benar, artinya imannya yang kokoh ya, iman kepada hari kiamat, iman kepada kitab ya, Al-Quran, kepada Allah, kepada Rasul ya, maka dibuktikan dia selalu memelihara sholatnya. Nah, jadi omong kosong mengaku beriman ya, kalau sholatnya saja dia tidak serius ya memperhatikan, karena sholat inilah ibadah yang paling utama ya, menunjukkan kualitas seseorang ini dilihat dari sholatnya. Semakin sholatnya bagus, semakin sholatnya khusyuk, maka kualitas imannya pun semakin meningkat. Nah, jadi sholat ini merupakan kunci utama ya bagi kita untuk mencas ya, meningkatkan voltase iman kita, meningkatkan derajat iman kita di sisi Allah. Nah, tentunya sholat yang seperti apa ya yang dapat meningkatkan voltase keimanan, yang dapat mencas iman kita sampai puncak,
sholatlah seperti aku, kata Rasulullah. Nah, maka sholat yang terbaik itu adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, di mana beliau sholat itu luar biasa khusyuk ya. Jadi sholat itulah puncak ya, puncak untuk menyedot kekuatan dari Allah. Nah, jadi kita harus sungguh-sungguh ya mempersiapkan sholat. Makanya diberi Allah jeda ya antara sholat itu sebenarnya adalah cara kita mempersiapkan untuk mendapatkan kualitas sholat terbaik. Nah, diantaranya sebelum sholat, kita disuruh sungguh-sungguh berwudunya sempurna ya. Kemudian contoh lagi seperti Bilal didahului lagi oleh sholat sunnah wudu ya. Bilal itu luar biasa ya. Rasulullah pas Isra Mi'raj sudah ada kakinya, udah kelihatan terompahnya Bilal ya. Terompah itu sendalnya atau sepatunya lah kita ya sekarang ini. Sudah ada di surga berjalan-jalan, Masya Allah. Sampai Rasulullah penasaran, kenapa Bilal? Oh sudah ada terompahmu di sana berjalan di langkah kakimu. Nah, karena ternyata Bilal ini mengekalkan sholat sunat setelah wudhu. Nah, saking mereka itu ya, persiapannya untuk sholat itu luar biasa. Jadi wudhu, setelah wudhu sholat sunat, ya kemudian di situ mereka upayakan sholat sunat rawatib itu ya mereka anggap seperti halnya wajib, saking ingin siapnya ya bagaimana supaya sholat wajibnya itu benar-benar kondisi yang maksimal. Nah, maka dipersiapkan semaksimal mungkin ya, didahului oleh ibadah-ibadah sunnah ya, kemudian diakhiri lagi dengan qobliyah, dengan ba'diyah ya, kemudian nanti zikir-zikir dalam rangka menyempurnakan sholat ini. Karena Masya Allah ternyata sholat yang sempurna inilah ya kunci yang dapat terus ya meningkatkan voltase iman kita sampai akhir. Bahkan Allah janjikan jadikanlah sabar dan sholat ini sebagai penolongmu. Maka sholat yang benar, yang berkualitas inilah yang akan selalu menolong kita dalam seluruh permasalahan hidup apapun itu, maka akan kecil di sisi kita ya ketika kita sudah sampai ke puncak sholat yang khusyuk ini ya. Bagaimana kita contohkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj ya, beliau menerima perintah sholat ini ya di Sidratul Muntaha ya, di arasy-Nya Allah. Nah, maka disitulah beliau benar-benar dunia ini sudah hilang sama sekali dari ingatan, dari pikiran. Nah, harusnya seperti itulah ketika sholat. Semuanya sudah hilang. Hanya Allah yang kita agungkan. Hanya Allah yang kita besarkan ya. Benar-benar sampai contohnya ya, kita lihat sahabat itu ya, diantaranya Abu Dujanah ya ketika melindungi Nabi saat perang Uhud, itu punggungnya penuh dengan panah, ibu-ibu tertusuk panah tuh karena beliau menjadi benteng ya, benteng Rasul ya. Beberapa sahabat yang lain juga begitu, merelakan punggungnya tertusuk panah ya sampai 90 bahkan ada yang ratusan panah tertancap di tubuhnya. Namun apa yang mereka lakukan? Katanya nanti saja dicabut pas sholat, Masya Allah. Jadi mereka itu ketika sholat benar-benar jiwanya itu, ruhnya itu langsung terbang ya, seakan-akan mereka itu ke arasnya Allah jiwanya, sehingga dia tidak merasakan sakit, Bu. Jadi zaman Nabi kan tidak ada yang namanya obat bius ya, tapi ternyata mereka pas sholat itulah minta, ada yang kakinya diamputasi ya saat perang itu kan banyak tuh yang sampai busuk ya. Kemudian tadi panah dicabut ya, Masya Allah. Jadi itulah contoh ya orang-orang yang sholatnya benar-benar ya kualitasnya itu luar biasa, sehingga dia benar-benar terhubung langsung dengan Allah, dan disitulah mereka mendapatkan kekuatan iman yang maha dahsyat ya. Nah, itulah kuncinya ya mengapa mereka itu sedikit pun tidak ragu ya dalam memperjuangkan agama Allah ya. Kita lihat bagaimana contohnya misalnya sahabat seperti kalau tidak salah Asma ya, Asma itu ya dengan anaknya bernama Abdullah ya kalau tidak salah itu, dia dengan ringannya ya mau menyuruh anaknya untuk berjihad ya, tidak ada ketakutan sama sekali karena memang dia meyakini betul bahwa jihad itu adalah amalan yang sangat tinggi. Nah, itu dibuktikan oleh keimanan yang kuat tadi, Bu ya. Jadi tidak ada takutnya sama sekali melepas anaknya ya untuk berjihad. Bahkan ketika Abdullah ini pamit ya kepada ibunya untuk berjihad tersebut, dia memakai baju besi. Maka kata Asma, ngapain pakai baju besi ya? Kamu bukannya senang nanti bertemu Allah gitu ya. Nah, akhirnya dilepaslah. Jadi Abdullah ini diceritakan ya di sirah itu bahwa dia meninggalnya itu sampai dicincang-cincang luar biasa ya, nauzubillah ya. Tapi sedikit pun Asma tidak gentar ya, bahkan dia
ingin segera katanya menyusul anaknya bersama anaknya di surga. Nah, itulah gambaran ya sahabat sahabiah ya yang dulu kita lihat bersama Rasul, luar biasa imannya karena ini tadi sholat mereka ini memang Masya Allah ya ibu-ibu luar biasa khusyuknya ya dan itulah yang berdampak ya kepada iman yang sangat kuat. Jadi mereka sama sekali dunia itu kecil bagi mereka, cobaan di dunia itu sama sekali tidak ada artinya ya. Selama iman mereka itu tetap kuat di sisi Allah, selama mereka tetap semangat ya berpegang teguh kepada agama Allah, maka bagi mereka dunia itu cobaan apapun itu sangat kecil bagi mereka. Nah, kemudian di ayat 93 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, jadi di sini Allah menjelaskan kepada kita perbuatan yang sangat zalim ya, itu adalah orang-orang yang mengadakan dusta ya terhadap Allah. Artinya ada orang-orang yang mengaku ya sebagai nabi ya, kita pernah tahu di dalam sejarah yang pertama mengaku sebagai nabi itu adalah Musailamah Al-Kadzab ya. Dia mengaku sebagai nabi ya. Kemudian sampai terakhir itu kan di Indonesia juga ada ya yang namanya siapa tuh Lia siapa itu ya, saya lupa. Kemudian ada lagi yang baru-baru kan ya yang mengaku sebagai nabi. Nah, nauzubillah ya, summa nauzubillah, ini merupakan kezaliman kata Allah yang sangat besar ya, tidak ada yang lebih zalim lagi daripada orang yang berdusta ya terhadap Allah. Dia mengaku sebagai nabi ya, mengaku mendapat wahyu. Nah, kemudian ada juga yang mengaku di sini berkata aku akan menurunkan seperti yang Allah turunkan. Nah, jadi orang yang mengaku-ngaku dia mempunyai kekuatan ya, kekuatan sebagaimana layaknya pencipta. Nah, seperti Fir'aun itu contohnya ya. Nah, itu merupakan kezaliman yang sangat berat. Maka kata Allah tegaskan hukuman ya adalah bagi orang-orang yang zalim ini pada sakaratul maut nantinya mereka akan dipukul ya oleh malaikat ya, saking jengkelnya malaikat itu ya dengan orang yang dianggap sangat sombong ya. Kemudian dia itu dianggap tadi sombong terhadap ayat-ayat Allah ya. Maka saat sakaratul maut nanti dia akan merasakan sakit yang luar biasa ya karena dipukul oleh malaikat ya sambil berkata keluarlah nyawamu. Nah, artinya dikeluarkan dengan sangat kasar ya. Sementara kalau orang yang soleh, orang yang beriman itu kan ada yang disampaikan itu seperti mengambil jarum ya, ditumpukan jerami ya, bermacam-macam. Itu tergantung lagi kepada amal-amal kita selama kita hidup ya. Maka
Disinilah kita diperingatkan untuk ingat bahwa nanti semua itu akan merasakan ya azab ini, terutama orang-orang yang zalim. Mulai sakaratul maut itu dia akan sudah merasakan azab yang sangat menghinakan, kata Allah ya. Nah, itu baru sakaratul maut, apalagi nanti kalau sudah di alam barzah ya, di dalam kubur, dan juga di selanjutnya itu akan lebih ngeri lagi ya balasan orang-orang yang zalim tadi ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi jangan sampai ya di sini mengaku-ngaku punya kekuatan ya, punya segala macam kesombongan ya. Kita harus ingat tidak pantas ya bagi manusia itu untuk sombong. Karena kita ingat bahwa dosa yang pertama ya, iblis itu sampai dia terlaknat ya, itu karena kesombongan ya. Padahal kita tahu iblis sebelumnya itu adalah ahli ibadah ya. Jadi dia itu bahkan di antara malaikat-malaikat itu dia yang paling baik ibadahnya ya, dan ibadahnya sudah sangat lama, namun dia kemudian cemburu ya dengan Adam ya, dengan Adam yang diciptakan kemudian, tetapi Allah lebih memuliakannya. Nah, kan akibat iri dengki ya, cemburu iri dengki inilah yang menyebabkan akhirnya muncullah kesombongannya ya, dia merasa lebih hebat, merasa lebih soleh, kenapa bukan dia yang dimuliakan. Nah, itulah rahasia Allah. Jadi kita jangan pernah iri dengki ya kepada siapapun, tapi kita syukuri saja apa yang Allah berikan, Allah takdirkan kepada kita, karena Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Mengapa cobaan ini tidak diberikan kepada orang lain misalnya? Karena Allah paling tahu itulah yang tepat bagi kita. Jadi jangan dikira hanya kita saja yang menderita. Sebenarnya semua makhluk di bumi ya yang mengaku beriman, kata Allah, pasti akan diuji. Nah, cuma ujiannya itu beda-beda. Ada yang orang itu tahu, ada yang dia bisa menyembunyikan ya ujiannya, dia sabar sehingga kelihatannya dia fine-fine aja, kelihatannya dia kok tidak ada ujian, padahal karena dia itu sabar ya, dia hanya mengadu kepada Allah mungkin ya, jadi kita melihat dia itu seperti tidak ada ujian ya. Nah, padahal semua manusia pasti diuji, tetapi ujiannya tadi itu akan sesuai ya dengan iman kita masing-masing, di mana itu adalah cara Allah ya untuk membuktikan ya sejauh mana kekuatan iman kita. Nah, maka ketika kita lolos dari ujian tersebut, maka disitulah ya derajat kita akan meningkat, kemudian segala dosa-dosa diampuni. Itu adalah kebaikan yang sangat besar ya bagi kita sebenarnya ketika kita diuji dan kita bisa lulus ya dengan baik, dengan senantiasa berprasangka baik kepada Allah, dengan ridha semua takdirnya, kita serahkan saja kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Memang kalau kita bergantung dengan diri kita, kita kadang tidak kuasa ya ibu-ibu dengan ujian itu. Kita merasa berat. Tetapi kalau kita ingat Allah ya yang maha besar, serahkan saja. Kita hanya berupaya semampu kita dengan sabar, dengan sholat ya, dengan terus berdoa, pasrahkan semuanya. Biarlah Allah yang akan menyelesaikan ya semua masalah kita, maka insya Allah akan ringan lah kalau kita ingat ya bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, dan Allah tidak mustahil ya bersifat zalim. Allah mustahil ya bersifat buruk kepada kita, karena saking cintanya Allah kepada kita, itulah kadang kita diberikan ujian ya untuk membuktikan ya keimanan kita dalam rangka Allah ingin membersihkan kita ya dari segala macam dosa, dan juga Allah ingin mengangkat derajat kita. Nah, karena itu di sini dari ayat 93 ini kita belajar ya untuk jangan sampai menzalimi diri kita ya. Menzalimi diri kita itu diantaranya berbuat maksiat ya, walaupun maksiat-maksiat kecil jangan pernah toleransi, harus segera bertobat, harus kita perbaiki ya dengan amal-amal soleh. Jangan lalai kita dari dosa-dosa ya, karena dosa-dosa yang kita anggap kecil kalau tidak ditobati, lama-lama dia akan memancing dosa-dosa yang lebih besar ya, sampai tadi akhirnya tertutuplah ya hatinya, dicabutlah iman dari dirinya, dan ujungnya mengalami kemurtatan ya, nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian ayat 94 yang terakhir, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu, yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Nah, di sini Allah menggambarkan ya, saat kita nanti kembali kepada Allah, itu adalah sendiri-sendiri ya. Nah, saat kita masuk ke alam barzah ya, kematian, maka kita hanya sendiri-sendiri ya menghadap Allah. Segala apa yang kita miliki di dunia ini tidak ada yang bersama kita. Harta yang melimpah ya, keluarga yang begitu sayang, semuanya tidak ada yang turut serta bersama kita. Hanya amal-amal kita lah yang akan menyertai kita dan akan terus memberi syafaat pertolongan kepada kita. Karena itu utamakanlah yang kekal bersama kita ya, jangan sampai di dunia ini melalaikan kita dari ya mengumpulkan ya investasi amal. Karena di sini Allah tegaskan ya, kamu akan kembali tadi sendiri-sendiri sebagaimana kamu diciptakan ya. Kita diciptakan juga sendirian ya. Kemudian kata Allah, semua yang dikaruniakan kepadamu kamu tinggalkan di dunia. Jadi semuanya tidak ada yang kita bawa ya. Harta kita yang kita pakai, yang akan bersama kita adalah yang kita gunakan di jalan Allah selama hidup di dunia. Sementara yang kita kumpulkan mati-matian, mungkin siang malam sampai kita lupa ibadah, sampai kita melalaikan menuntut ilmu, sampai kita mengesampingkan ya zikir dan lain-lain, saking getolnya mencari rizki misalnya. Semua itu kata Allah, kamu tinggal di belakangmu, tinggal di dunia semuanya. Namun yang terus mengikuti dan menolong kita adalah yang kita gunakan di jalan Allah, yang kita berikan untuk wakaf, yang kita titipkan kepada anak yatim, yang kita titipkan kepada pembangunan masjid dan lain-lain. Nah, karena itu kita harus mengingat bahwa kata Allah, semuanya itu ya tidak akan memberi pertolongan termasuk sekutu-sekutu. Nah, jadi yang selama ini mungkin diagung-agungkan ya karena misalnya dia itu atasan kita misalnya, atau dia itu kita anggap yang selama ini membantu kita, makanya jangan sampai kita lupa. Semua rezeki yang Allah karuniakan itu bukan dari siapapun, tetapi hakikatnya dari Allah. Karena itu jangan sampai kita menjadi penyembah dunia ya. Jangan sampai kita menjadi pengabdi dunia ya. Nah, di sini Allah ingatkan, kalau kita sampai mempersekutukan Allah, maka kata Allah di sini semuanya terputus, semuanya akan lenyap. Tidak ada yang bisa menolong kita. Termasuk suami kita sendiri, anak kita sendiri tidak akan ada yang membersamai kita karena kita benar-benar sendiri nantinya mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan selama di dunia. Karena itu kita harus sadar bahwa yang namanya fitnah ujian itu bisa juga berasal dari pasangan hidup, anak ya, yaitu yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena itu jangan sampai kita terlena ya oleh dunia ini. Maka kata Allah tadi ya, semuanya akan lenyap dari kamu. Nah, tidak ada yang bisa menolong kecuali amal-amal soleh yang kita tunaikan dengan ikhlas ya. Amalan-amalan rahasia yang ikhlas yang hanya kita dengan Allah yang tahu, justru itulah nanti yang akan banyak menolong kita ya. Sementara amal-amal yang mungkin ada tercampur ria ya dan lain-lainnya, bisa jadi itu juga tidak akan berdampak apa-apa terhadap kita. Karena itu mulai saat ini kita harus selalu berusaha ya, setiap kesempatan, setiap waktu kita carilah amalan-amalan terbaik
yang di situ benar-benar ya hanya ridha Allah yang kita harapkan. Kita sedikit pun tidak ada berharap pujian, apalagi sanjungan atau apapun dari manusia ya, tidak berharap balasan. Namun hanya Allah yang kita harapkan untuk menerima amal kita. Nah, demikianlah tadabbur Quran pada hari ini. Kemudian di sini tadi ya kita kembali diingatkan tentang akhirat, maka semua kita pasti kembali nantinya dengan profesi kita masing-masing ya. Ada mungkin yang profesinya sebagai pebisnis, ada yang sebagai karyawan ya, meninggal, ada yang dia sebagai ibu rumah tangga meninggal. Itulah profesi dia menghadap Allah. Namun ada profesi yang terbaik ya kata Allah ya. Profesi yang terbaik ketika kita bertemu Allah itu ada dua ibu-ibu ya. Yang pertama adalah profesi ahli ibadah ya. Kemudian yang kedua adalah profesi orang yang semangat menuntut ilmu. Nah, kita hanya dua inilah profesi yang terbaik ketika menghadap Allah. Karena itu berupayalah kita ya untuk memiliki profesi ini. Jadi profesi di dunia apapun itu bukan profesi yang terbaik ya, tetapi yang terbaik adalah orang yang selama hidup itu adalah ahli ibadah atau dia selalu semangat menuntut ilmu. Nah, karena itu kita tunjukkanlah kepada Allah ya supaya kita termasuk dalam profesi yang sangat ya dicintai Allah ini. Dengan kita merintis ya selama hidup ini, kita tunjukkan bahwa kita dalam beribadah sungguh-sungguh ya, ibadahnya ikhlas yang pertama, kemudian kita juga berusaha mengilmui setiap ibadah yang kita lakukan, kita berusaha mencari tahu ilmunya, fikih sunnahnya kita pelajari ya, supaya ibadah kita ini sesuai ya dengan tuntunan Rasulullah. Jangan sampai kita sudah merasa ibadah ternyata bid'ah ya, sudah capek-capek ibadah ternyata tidak sesuai tuntunan Rasulullah. Maka disitulah fungsinya ya menuntut ilmu. Kita tidak pernah berhenti karena dalam rangka untuk terus memperbaiki ya amal ibadah kita, meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Jadi itulah ending ya semua dari ibadah itu adalah meningkatnya iman dan ketakwaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu ya, sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama ya untuk Bapak Yadi ya. Bentar saya stop dulu.